Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, kepada Bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini puasa yang ke-9 ya. Kita masih diberikan maunah dapat melaksanakan puasa, dapat melaksanakan sholat jamaah. Harapan dengan doa mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya salawat salam semoga senantiasa ditetapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang telah mampu merubah tatanan peradaban agar istajiliyah mutanazamah kita nikmati ini. Yang tiga kalinya mari kita awal dengan bacaan kitab, mudah-mudahan menjadi hajat kita semuanya, hajat orang tua, hajat anak-anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hadiniyah talab ridha ila bisyawati Rasulillah wa liqatin salihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'a bi ulumihi. Soal mata kapan? Waktu subahi, waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Jawab, min tulu'il fajri. Min tulu'il fajri, dari keluarnya fajar shadiq. Dari keluarnya fajar shadiq ila tulu'is syamsi, sampai keluarnya matahari. Sampai keluarnya matahari. Soal, mata waktu zuhri, mata kapan waktu zuhri, waktu zuhur? Jawab, min zawali syamsi, min zawali syamsi, dari lingsirnya matahari, dari lingsirnya matahari
ila ayyazida, sampai lebih, ila ayyazida, sampai lebih, dilukuli syai'in, bayangan setiap sesuatu, dilukuli syai'in, bayangan setiap sesuatu, an mislihi, dari menyamainya kulli syai', dari menyamainya kulli syai'. Soal, mata kapan waktul asri, waktu asar? Mata kapan waktul asri, waktu asar? Jawab, min khuruji waktu zuhri, dari keluarnya waktu zuhur, dari keluarnya waktu zuhur, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Soal, mata waktul maghribi, kapan waktu maghrib? Kapan waktu maghrib? Jawab, min ghurubi syamsi, dari tenggelamnya matahari, dari tenggelamnya matahari, ila ghiyabis syafaqi, sampai hilangnya, sampai hilangnya mega al-ahmari, yang merah, sampai hilangnya mega merah. Mata kapan waktul isya'i, waktu isya? Jawab, min ghiyabis syafaqil ahmari, dari hilangnya mega merah, dari hilangnya mega merah, ila tulu'il fajri, sampai keluarnya fajar, ila tulu'il fajri, sampai keluarnya ila tulu'il fajri, sampai keluarnya fajar shadiq, sampai keluarnya fajar shadiq. Dibuka dulu halaman dzikrul wudu, kelupaan nanti.
halaman 22. Nomor 7, inda mashir ra'si. Inda mashir ra'si, dzikir wudu yang ketujuh ketika mengusap kepala. Dzikir wudu ketika ngusap kepala di nomor 7 nggih. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Harim, haramkan. Harim, haramkan. Sya'ri, rambut saya. Wa basyari, dan kulit saya. Alan nari, masuk ke dalam api neraka. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku, rambut dan kulit saya untuk masuk ke dalam api neraka. Itu pas mengusap kepala. Sudah hafal ya, yang wingi-wingi lah. Langsung hafal. Dunia langsung hafal. Praktek terus masalahnya. Satu doa dipraktekkan dalam perjalanan 5 waktu ini. Hafal. Jadi saya ulangi, doa ketika mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Saya dimana? Ya Allah, haramkan rambutku, kulitku masuk dalam api neraka. Balik lagi di halaman 8. Mata waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Waktu subuh itu mulai dari keluarnya fajar shadiq sampai keluarnya matahari. Ini waktu darurat namanya. Bagi siapa di sini? Bagi orang yang umpamanya bangunnya kesiangan, ataupun orang itu dalam perjalanan. Ini waktunya mulai dari keluarnya fajar shadiq sampai matahari keluar. Kalau itu orangnya tidak dalam kondisi pergian, tidak dalam kondisi tidur, maka sholat dari waktu-waktu yang ada itu paling afdal adalah di awal waktu sholat. Afdalus sholati fi awali waktiha. Sebaik-baik sholat itu di awal waktunya sholat. Jadi tidak boleh diulur-ulur, nanti ajalah. Ini kan baru jam, umpamanya subuh ini tadi jam berapa tadi? Jam 5 ya umpamanya. Jam 5. Kan jam-jam setengah 6 kan bisa, matahari belum keluar, masih nyantai ngeliatin TV, masih nyantai ngeliatin HP. Itu tidak boleh, kecuali kalau memang itu bangunnya jam 6 atau jam setengah 6. Nah itu masih ada waktu untuk menggunakan sholat. Jadi jangan gagal paham, wah nanti aja berarti sholatnya hampir-hampir keluar matahari, tapi ini kondisinya adalah nganggur ngetekur, atau berarti orang itu kan ngendi namanya. Bahasa ngendi itu apa? Menunda-nunda waktu. Ini bahaya, ini menunda-nunda waktu itu. Tetap afdhalus sholat di awal waktunya. Itu waktu subuh tadi berarti
mulai keluar fajar shadiq sampai keluarnya matahari. Soal berikutnya, kapan waktu zuhur itu? Waktu zuhur itu dari lingsirnya matahari atau matahari sudah condong sedikit sampai bayangan segala sesuatu itu melebihi. Umpamanya ini bayangan kemana ini? Nah, andai kata HP ini matahari di atasnya, itu kalau belum ada bayangan namanya istiwa. Tapi ketika ini sudah ada bayangan, maka ini namanya zawal. Sudah zawal. Nah, zawalnya bayangan berarti lingsirnya matahari ini, sedikit condongnya matahari ini sudah mulai masuknya zuhur, sampai nanti ukuran kira-kira HP ini 10 cm dirobohkan, ini bayangannya sudah melebihi dari 10 cm. Berarti habis waktunya zuhur. Jadi mulai tegaknya matahari condong sedikit, kalau istiwa haram hukumnya karena belum waktu zuhur, belum hilang, belum masuk. Kemudian lebih bayangan yang ada itu melebihi dari barang yang ada. Maka andai kata sampai nanti bawa kayu kah, kalau ngukur umpamanya nggak ada jam, itu sekiranya dirobohkan, dibatasi bayangannya sampai di mana? Oh, di sini. Ternyata dirobohkan. Nah, antara kayu yang ada dengan bayangannya ternyata masih panjang kayunya, maka ini masih muat waktu zuhur. Tapi kalau sudah lepas, berarti waktu zuhur habis. Selagi ini waktu yang darurat. Datang dari bepergian, atau mungkin bangun tidur keturun jam 11:30 tidur umpamanya. Tidur, ini kan belum masuk zuhur. Ini ternyata bangunnya jam 3. Jadi jam 3 itu hampir mendekati waktu asar kan, belum asar jam 3. Ini masih memuat waktu zuhur. Sholat itu masih boleh karena waktunya masih ada. Nah, darurat berarti kan darurat. Tapi bagi orang yang tidak ada udurnya, maka tetap itu harus dilaksanakan di awal waktunya. Kok ternyata ini mempermudah atau gampang ke masalah sholat, nanti diceritakan di belakang, maka akan ada bahaya. Terlebih orang yang meninggalkan sholat. Mata waktu asri, kapan waktu asar? Jawabnya waktu asar itu dari keluarnya waktu zuhur habis berarti, sampai pada tenggelamnya matahari. Sekali lagi, jangan sampai gagal paham loh ya. Gagal paham repot. Kalau gitu nanti aja lah kerja sekalian kok sore jam-jam 5:30 kan turun maghrib, kan repot lah. Mata waktu maghrib, kapan waktu maghrib? Jawabnya waktu maghrib itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya awan yang warna merah. Karena di waktu maghrib itu nanti akan ada awan merah pelan-pelan hilang, berarti waktu maghrib habis. Ganti menjadi waktu isya. Mata waktu isya'i, kapan waktu isya? Dari hilangnya mega merah sampai keluarnya matahari. Nah, lagi ini waktu yang paling ujung, ini waktu yang darurat bagi mereka yang memang yang ada kepentingan tidur ataupun di situ lupa ataupun untuk bepergian.
ini bisa masuk waktu yang paling panjang. Sekali lagi, jangan sampai ini gagal paham. Kalau memang itu kondisinya tidak ada kegiatan, afdhalus sholati fi awali waktiha, sebaik-baik sholat di awal waktunya sholat. Ada suatu kisah. Ada seorang adiknya laki-laki, kakaknya itu meninggal perempuan. Adiknya itu ikut masuk ke liang lahat, saat itu membawa satu kais ataupun kantong yang berisi sesuatu yang berharga tentunya. Ketika itu menerima jenazah kakaknya, tanpa disadari kantongnya itu jatuh tanpa disadari. Tapi sadar bahwa dia itu membawa memangnya. Setelah ini kakaknya dikubur selesai, ingat, kantongku tadi mana? Akhirnya ketika orang ini sudah meninggalkan kubur, adiknya tadi berupaya ingin mengambil kembali kantong yang ada, yang diperkirakan itu ikut terkubur bersama kakaknya. Akhirnya mengambil cangkul, dicangkullah kubur itu. Ketika ditarik ternyata keluar api. Akhirnya ditutup kembali, sambil pulang ke rumah tuh ngos-ngosan. Sampai di rumah ketemu ibunya, akhirnya tanya, "Bu, saya mau tanya Bu tentang kakak. Kenapa kok tanya tentang kakakmu? Permasalahannya apa? Masih kondisi ini napas betul-betul sengol, ngos-ngosan." Akhirnya kakak adiknya itu cerita gini loh, Bu, saya pas ikut memakamkan kakak, saya yakini bahwa kantong saya itu ikut masuk atau jatuh di dalam kubur. Akhirnya setelah orang-orang pulang, saya mencoba pengen mengambil kantong itu. Tak cangkullah kubur itu, ternyata itu keluar api yang bulat-bulat. Nyala-nyala ya. Api keluar menyala, bulat-bulat bahasa Jawa ini. Akhirnya tutup kembali, Bu. Akhirnya tanya anak, kesalahan kakak itu apa? Kesalahan kakak itu apa? Akhirnya ibunya jawab, "Nah, kakakmu itu kalau sholat selalu menunda-nunda waktu. Engkoai. Ini bahayanya seperti itu. Padahal itu masih melaksanakan sholat. Dengan menunda waktu, hukumannya seperti itu. Apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Maka jangan sampai di keluarga kita itu ada yang meninggalkan sholat. Banyak hal yang itu akan terjadi. Jadi antaranya akan menutup keberkahan di dalam rumah tangga. Padahal sholat itu menjadikan asbab berkahnya rumah tangga itu ada. Tapi ketika ada satu keluarga kalau tidak melaksanakan sholat, maka satu keluarga itu akhirnya tertutup keberkahannya gara-gara satu orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah, di kisah yang lain, Rasulullah SAW sedang melaksanakan majelis. Datang seorang pemuda, di pintu itu nangis.
Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Mayubkika, apa yang menjadikan sebab engkau nangis wahai pemuda?" Rasulullah menjawab, "Ya Rasul, mata abi. Bapakku mati ya Rasul. Tidak ada kafan untuknya. Tidak ada orang memandikan." Akhirnya Rasulullah SAW ini menyuruh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar untuk menyertai pemuda tadi merawat jenazah. Ternyata sampai di rumahnya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini tidak melihat sosok jenazah yang ada. Yang dilihat itu babi hitam yang mati, yang tergeletak. Akhirnya karena sahabat Abu Bakar ini tadi mengira orang tidak ada orang yang meninggal, itu yang ada babi hitam yang mati, kok bilangnya bapaknya meninggal. Tanpa tanya langsung kembali ke hadapan Rasulullah dan menceritakan, "Ya Rasulullah, kami tidak mendapati jenazah. Yang kami dapati adalah seekor babi hitam yang telah mati." Akhirnya Rasulullah SAW bersama sahabat yang lain ini beranjak dari tempatnya, kemudian menuju rumah pemuda tadi, dan memang yang dilihat Rasulullah itu babi. Akhirnya Rasulullah berdoa, "Ya Rabb, atas kuasa-Mu, kembalikanlah jasad menjadi jasad manusia." Karena yang berdoa Rasul akhirnya kembali celing kayak sulapan, kembali menjadi jasad manusia, bukan babi lagi. Akhirnya dirawat, dia dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan. Dan ketika dihantarkan ke kubur, kenapa ketika itu dibuka ini kembali menjadi babi lagi? Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada anaknya, pemuda tadi, dalam bahasanya, "Wahai pemuda, apa yang dilakukan bapakmu di masa hidupnya?" Dan jawaban pemuda tadi, "Ya Rasulullah, tarikus sholah. Bapakku itu orang yang meninggalkan sholat." Hingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya wahai para sahabat, ingatlah, kelak orang yang meninggalkan sholat maka nantinya akan berubah menjadi seekor babi." Nah, ini kan yang cerita tragis betul-betul terjadi di masa Rasulullah. Maka monggo kita selamatkan diri kita, keluarga kita, betul-betul menjadi manusia yang utuh nantinya, selamat dunia akhirat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, terus bagaimana ketika orang itu menggampangkan tadi, sholat tapi nggak berjamaah, sholat tapi tidak berjamaah. Dalam satu keterangan diriwayatkan, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man utawi sapane wong iku tahawana gegambang sapa wong al bisolati kelawan salat ma'al jamaati sartani jamaah.
aqobahu mongko bakal nyiksa ing wong sapa Allah taala bisnata asyarata kelawan rolas apane baliatan cobaan. Barang siapa yang gampang nih sholat, alasannya sebenarnya kan sholat, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan memberikan cobaan sebanyak 12 cobaan. Salasun fid dunya, yang 3 ada di dunia, wa salasun indal mauti, yang ketiga ketika mati, wa salasun fil qabri, dan 3 ketika dikubur, wa salasun yaumil kiamat, dan 3 ketika berada di hari kiamat. Fa amma salasu, adapun 3 cobaan allati fid dunya, ketika dunia, yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah akan mengangkat, Allah akan mengambil keberkahan dari kerjanya dan rezekinya. Maka kalau itu wah sholat gak jamaah gak apa-apa lah, sebenarnya kan harus sholat, kan menggampangkan namanya. Resikonya keberkahan kerjanya dan rezekinya akan diambil oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yanza'u minhu nurus sholihin, akan diambil cahaya kesolehannya, aura kesolehannya akan diambil oleh Allah Ta'ala dari orang tersebut. Yang ketiga, yakunu, yang ketiga wa yakunu mabghudun fi qulubil mu'minina, orang tersebut akan dibenci dari hatinya orang-orang mukmin. Wong kok ora gelem kumpul, wong kok ora gelem jamaah, ngoten niku. Itu dari hati orang mukmin akan mengatakan seperti itu. Itu ketika di dunia. Wa amalati indal mauti, adapun cobaan yang ketiga ketika mati adalah yukbadu ruhuhu atsana, rohnya akan dicabut oleh Allah Ta'ala dalam kondisi haus. Walau suriba ma'ul anhari, sekalipun air yang ada di sungai itu disokne, diminumkan, tetap akan kehausan. Yang kedua, cobaan yang kedua ketika mati itu, yashtaddu alaihi naz'uruhihi, nazaknya ruh akan terasa berat. Orang mati-mati suwi mati nih ngoten. Angel rodan. Berat nazaknya. Yang ketiga, yukhafu alaihi min zawal iman naudzubillah, dikhawatirkan orang yang meremehkan zaman tadi akan hilangnya iman naudzubillah. Ya karena gara-gara meremehkan tadi. Wa amalatu fi qabri, adapun yang ketiga cobaan ketika dikubur adalah yang pertama, tudiku alaihi soalun mungkarin wa nakirin, susah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jangan dikira nanti pertanyaan yang sudah dibocorkan, yang selalu saya bocorkan itu ketika ditalkin dihafalkan. Tapi kalau orang ini ternyata meremehkan sunnah-sunnah, akan menjadi berat, susah untuk menjawabnya. Yang kedua, ketika yang kedua dikubur adalah tashtaddu alaihi dulmatul qabri,
gelapnya kubur ini sangatlah dahsyat. Semakin gelap dan gelap, memang nggak ada lampu nanti di kubur itu, gelap gulita. Yang ketiga, yudiku qabruhu hatta tandamu adla'uhu, kuburnya menjadi sempit hingga tulang belulangnya ini terus kecepit hingga melesat, hancur lebur tulangnya. Dalam nyanyian itu memang seperti itu, akan dicepit oleh kubur hingga tulang belulangnya ini akan lepas. Wa amalati fi yaumil qiyamah, adapun 3 cobaan ketika dari kiamat yang gara-gara meremehkan jamaah tadi. Yang pertama adalah yashtaddu alaihi hisabuhu, hisabnya berat, banyak yang ditanyakan, interogasinya sulit, susah. Yang kedua, yadhabu alaihi rabbuhu, Allah akan murka kepadanya di akhir zaman. Yang ketiga, yu'aqibu wahu bin nari, dan Allah akan menyiksanya dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini gara-gara apa? Meremehkan. Karena kan perintahnya Allah Ta'ala sholat kan dengan cara berjamaah, walaupun secara shareh bukan kalimat jamaah yang keluar. Warka'u ma'ar raki'in, di situ. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini perintahnya seperti itu. Al-Baqarah yang 43 itu, aqimus sholata, dirikanlah sholat, yang sering saya sampaikan itu. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, warka'u, dan rukuklah kalian semua. Itu bentuknya fi'il amr itu. Maka kalau dalam istilah pewayangan warkudoro itu warka'u dauron, rukuklah dengan cara istiqomah, doron nuli-nuli itu warkudoro. Dikira warkudoro itu wayang, tapi simbol orang yang melaksanakan istiqomah, melaksanakan sholat warka'u dauron itu. Ontoseno antasona, engkau yang menjaga, antarejo, engkau yang memberikan pengharapan. Roja itu mengharap. Allah tempat menggantungkan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Itu wayang-wayang sudah digubah oleh Sunan Kalijogo dengan istilah-istilah yang bahasa Arab mestinya, tapi orang Jawa nggak paham saat itu. Ternyata itu maknanya seperti itu. Antoseno, Antorejo, Semar, Petro, niku samir faktur bagong bago, niku nala khair, tinggalkan sing-singkan lenganmu, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, nalal khair, maka akan mendapatkan suatu kebaikan. Niku nalal khair niku ponokawan niku kebaikan. Apa? Jannoko jannataka, surgamu. Lah, itu wayang. Jadi resikonya orang yang meremehkan sholat dengan cara berjamaah tadi. Maka sekiranya tidak ada udzur syar'i, saya lagi azan dikumandangkan, dengar, cepat tinggalkan aktivitasnya, terus kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Oh, ini merembet sampai di situ tadi. Ada pertanyaan? Yeah. Bagaimana tentang membaca Al-Quran lewat HP? Haruskah berwudu dulu? Dan untuk adabnya berpakaian bagaimana? Harus di tempat bersih dan suci atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Pak, gimana ketika itu kita baca Al-Quran lewat HP? Ya tetap kalau pas dimunculkan itu aplikasi HP-nya yang keluar itu adalah Al-Quran, ya wajib untuk wudu. Yang dipegang itu Al-Quran maksudnya, pas aplikasi. Ketika itu aplikasi tertutup, ya nggak wudu nggak apa-apa. Memang di situ tidak ada tulisan Al-Quran yang ada. Maka mau membaca Al-Quran yang wajib wudu, kalau memang itu sudah batal. Karena la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci harus wudu. Ya adabnya pakai ya minimal pakai baju atau pokoknya pakai adabnya orang lah. Baca Al-Quran pakai OT-OT yang mana? Ya sekurang adab lah. Itu hanya berkaitan dengan adab. Walaupun toh bolehnya boleh. Karena syaratnya sepenting apa tadi? Suci. Cuma tidak pakai adab. Jadi adabnya gimana? Ya pakaian yang bagus. Jangan kan seperti itu. Kita makan pun aslinya untuk mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala, ya pakai pakaian yang bagus. Itu makan saja pakai adab yang seperti itu. Apalagi Al-Quran yang kita baca itu ya setidaknya lebih dari apa yang ketika makan. Jadi adabnya harus wudu. Adabnya ya berpakaian yang baik lah. Bukan harus bagus itu yang baik. Jadi pakai adab. Walaupun toh tadi enggak pakai cuma kaos kotang ya orang apa hasilnya? Ya adabnya yang kurang. Adabnya yang kurang. Gitu aja. Yang lain? Sudah bisa, asal tongkat yang didirikan katakan 1 meter, 1 meter ini. Tadi bahasanya kan zada, lebih dari barang yang ada. Lebihnya 2 cm Pak, sudah masuk waktu asar. Bilang waktu duhur. Oh gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah sholat subuh. Sholat subuh ini kan kita ngantuk Pak. Padahal kita ini sudah berapa kali dijelaskan sholat subuh itu lebih baik seisi dunia. Yang kendalanya kadang-kadang itu mata ngantuk. Orang sudah angkat takbir baru kita datang. Itu kendala kita Pak. Kira-kira bagaimana mengatasi semacam itu? Ada solusinya? Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya jangan begadang. Lah main geplek, main catur sampai tengah malam lewat akhirnya ngantuk. Jadi Rasulullah itu kalau tidurnya itu lebih awal, sehingga di sepertiga malam itu lebih bisa bangun lebih awal. Pun ketika itu menjelang subuh, ini masih ada geletaan. Apa bahasa geletaan itu? Sunnah Rasulullah itu geletak. Apa sih geletak itu? Turan miring untuk jejaknya awak niku. Turan miring dengan menghadap kiblat itu. Masih ada waktu, tapi nggak tidur, hanya turunan aja. Jadi solusinya biar nggak ngantuk, berarti jangan begadang. Ya Pak, itu tentang masalah itu. Tapi namanya subuh, walaupun kita begadang kadang-kadang ya itu Pak. Godaan mungkin sikur banyak setan yang itu bukan saya sendiri, mungkin hampir semua yang ada. Ya enggak semua.
Solusinya biar gak ngantuk adus. Mandi. Enggak. Salam. Sudah disampaikan mata waktu subuhi itu metode Fajri dan metode tafsir. Apa tanda-tanda daripada metode Fajri dan apa perbedaannya Fajri itu dengan kata sotik? Fajar itu ada dua, ada fajar kadib, ada fajar sotik. Kalau fajar kadib itu dari arah timur itu kelihatan terontong-terontong, ada keluar sinar kayak mau muncul pagi, tapi tenggelam lagi, hilang. Dan bentuk fajarnya itu kan melintang. Tapi kalau fajar sotik ini sorotnya ini naik. Maka terus itu terus terang itu fajar sotik. Maka ada bahasa fajar kadib, ada fajar sotik. Nah, fajar kadib ini yang belum masuk. Karena kelihatan terang di sisi timur, ternyata kalau itu awan yang kelihatan ini akan melintang gini, maka ini belum masuk waktu subuh. Tapi ketika kalau fajarnya itu terontongnya ke atas, apapun terontong bahasa Indonesia sorot, kelihatan fajarnya ke atas, maka itu sudah waktu subuh. Nah, waktu inilah kadang yang sulit digunakan bagi orang yang puasa. Padahal kalau puasa niatnya kan qasdus syai'in muqtaronan bi fi'lihi, mengajar sesuatu bersama dengan perbuatannya. Nah, itulah kenapa boleh kalau itu niat puasa dimalamkannya atau diinepkan atau diawalkan, mulai dari habis maghrib sekalipun itu kalau khusus puasa boleh. Karena akan sulit rasanya untuk ngepaskan adanya fajar sotik itu. Tapi untuk niat yang lain seperti takbiratul ihram, niat wudu, ini betul-betul harus muqtaronan bifilihi bersama dengan perbuatannya. Jadi beda tipis saja antara fajar sotik dan fajar kadib. Cuma yang membedakan sinar yang ada itu melintang, yang fajar kadib, fajar sotik itu yang terus ke atas hingga menjadi terang. Nah, kemudian dengan munculnya matahari ini justru haram hukumnya di saat matahari keluar. Karena bersamaan dengan agama Shinto, penyembah matahari ini dengan sedang melaksanakan kegiatan yaitu menyembah mataharinya, maka haram hukumnya. Sampai nantinya matahari itu keluar, kira-kira kalau itu ada tombak itu di pemegangnya kan diringkan ini sudah naik kira-kira sak jengkal lah. Ini sudah bisa melaksanakan waktu, baik itu waktu syuruk atau melaksanakan waktu duha, ataupun bagi orang yang kepancal waktunya bangunnya sholat, maka di situ boleh baru setelah itu matahari lebih dari kira-kira 1 jengkal baru boleh. Jadi bedakan tipis saja. Tanya lagi sekali Pak. Masalah fajar yang tadi ya oke. Sekarang kita masalah asar Pak. Asar ini kan waktunya kan sampai maghrib kan belum habis. Kita berarti kalau fajar matahari masih belum terbenam, masih ada bayangan itu kan kita tidak benar kan juga sholat, tidak boleh, haram kan hukumnya itu. Yang maksud ini mulai jam berapa kira-kira yang boleh, yang tidak boleh jam berapa? Mungkin itu aja. Selama matahari belum tenggelam, berarti kira-kira ini matahari sudah mulai, ini umpamanya ini ada batasan lautan. Kalau pas sampai di laut itu, ini mulai sudah masuk di ujungnya, ini sudah tidak boleh lagi.
sampai pada tenggelamnya matahari itu haram hukumnya. Lah batas asar tadi habis dengan adanya matahari mulai masuk. Kemudian matahari ketika masuk, ini haram hukumnya waktunya. Baru habis tenggelam baru bisa melaksanakan namanya sholat maghrib. Oke Pak, itu sekarang di laut yang masalahnya kita di darat pada kelihatan matahari dan darat. Di daratan, ya kira-kira pakai jam maghrib itu kira-kira kita jam berapa? Jam setengah 6 pamannya ya, setengah 6. Berarti bagi waktu darurat orang yang masih jam jam 6.45 kalau maghribnya jam setengah 7, maka masih ada peluang untuk bisa melaksanakan sholat asar karena maghrib belum tiba. Berarti yang sampai jam 6 ya. Pokoknya sebelum matahari tenggelam, kan syaratnya tadi habis itu kalau matahari sudah sampai tenggelamnya matahari kan waktu asar. Mata waktu asli dari keluarnya waktu duhur sampai ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Berarti kalau matahari selama masih ada, waktu darurat berarti ini waktu terakhir ini masih bisa digunakan untuk waktu asar. Pas bangunnya, masya Allah sudah jam 6 baru bangun. Nah ini masih bisa melakukan sana. Cuma gini, tidur sudah masuk waktunya. Entah itu waktu duhur, waktu asar, ternyata jam kira-kira jam 12 kok tuh tidur dan diyakini ini kalau ada yang membangunkan aman. Tapi kalau itu umpamanya tidak ada yang membangunkan, tidurnya sudah masuk waktu itu hukumnya haram. Tidurnya. Pak gimana Pak bilangnya kalau itu ngantuk tidur dulu? Iya, ngantuk tidur dulu itu memang benar. Nanti daripada sholat sambil ngantuk. Karena pernah terjadi, saya di pondok itu dulu gitu. Teman tuh ngantuk di saat sujud ruko. Jadi ruko ini nyondol depannya, mak dul sampai depan itu kesondol semua. Gara-gara di belakang tuh pas saatnya ruko itu ngantuk. Nyundul pantat. Akhirnya kan di depan kan nggak terasa nyundul lagi itu. Jadi kayak mainan gitu. Nah kalau gitu ngantuknya yang sudah bisa ditahan tadi bisa itu tiduran. Tapi jenengan pakai alarm lah kalau memang tidak ada bisa yang untuk bangunkan. Kira-kira setengah jam ini sudah itu tidur, alarm disiapkan. Jangan sampai nanti tidurnya itu menjadikan habisnya waktu sholat. Selagi tidur di waktu sholat, sudah masuk waktu sholat itu malah hukumnya haram. Sekiranya ini diyakini tidak bisa melaksanakan sholat di waktu itu. Tapi kalau sudah, tolong aku ngantuk banget ya Bu ya, aku ngantuk banget ini, tidur iya gak apa-apa. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa anak ataupun putu. Jadi waktu sholat berjamaah, anak saya atau putu saya itu menangis Pak. Saya tanyakan gimana solusinya ya? Apakah saya meneruskan sholat saya atau membatalkan sholat saya karena anak menangis? Karena apa? Karena mengganggu jamaah yang lain. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, waktu sholat berjamaah juga, waktu sholat berjamaah di samping saya maupun di depan saya ada yang pingsan. Solusinya gimana Pak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, umpamanya anaknya nangis. Jadi ada satu asbab ya, itu ada sebab. Kayak nangisnya apa biasanya geru-geru lah. Ya mendingan anaknya digagalkan sholatnya, anaknya dibawa keluar.
karena mengganggu yang lain. Nah, terus nggak bisa sholat, nah akhirnya kan ini kan sudah masuk di tingkatan darurat. Daripada membiarkan menangis geru-geru sepanjang waktu sholat, ini kan tidak mengenakan banyak orang. Jadi gagalkan sholatnya, mendingan anaknya didiamkan, dibawa keluar supaya tidak mengganggu yang lain. Yang kedua, Pak, gimana ada orang pingsan di situ? Apakah kita lanjut sholat atau kita gagalkan sholatnya? Kita mengedepankan sifat kemanusiaan. Kalau nanti kan masih ada waktu sholatnya nanti. Jadi ketika ada orang pingsan, kemudian satu jamaah ini nggak ada yang peduli, kok sampai umpamanya terjadi sesuatu, umpamanya mati nih uang itu lah, maka ya ini sebagai kemanusiaannya ini lepas. Yang sebenarnya hablum minallah jalan, ya hablum minannas mestinya jalan. Jadi dikedepankan. Nanti kalau sholat bisa dilakukan di belakang. Berarti masuk apa tadi? Hukum darurat. Kalau hukum darurat itu awalnya itu nggak boleh, bisa menjadi boleh. Jadi boleh. Jadi di depan pingsan, orang kecil-kecil di ngarepan musuh ya tego sholat melihat orang pingsan di depannya, kan nggak mungkin. Ya lebih baik digugurkan dulu sholatnya, kemudian itu menolong orang yang pingsan tadi. Kata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai waktu subuh, Pak, kalau kita bangunnya sudah kesiangan, itu wajib mengqadha atau gimana, Pak? Sudah habis waktunya, Pak, kalau bangun. Dan kalau tidur kan banyak, Pak. Saya kira tak wajib kalau tidur. Solusinya gimana? Kalau ternyata bangunnya apa? Karena pulang kerja itu katakan umpamanya jenengan ngantar sesuatu sampai rumah jam 3 terus tidur. bisa jadi. Nah, ternyata ini subuh gak kerungu, ya kan? Subuh gak kerungu sampai jam 7 baru bangun. Ya jam 7 itu ya harus melaksanakan sholat dengan bahasa qadhaan. Jadi sholat di luar waktu sholat namanya sholat qadha. Pak sungkan Pak pakai kunut, ya harus angkat tangan. Kunut juga sunnah juga. Tapi jangan meremehkan loh, jangan meremehkan Pak kunut sunat kemudian enggak usah kunut ajakin. Ini tidak boleh. Karena yang sesuatu meremehkan kesunahan tadi bisa menjadikan asbab tidak diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup ya? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, itu kita sholat di masjid dengan berjamaah, ada tidak tahiyat yang akhir, kan mau salam sudah, lalu ada datang karena terlambat, itu baru ngawal sholat. Imam sudah salah. Itu gimana kalau yang masuk apa Ikut salah. termasuk jamaah atau masuk sendirian? Minta penjelasan. Pak datang di masjid ternyata sudah tahiyat akhir. Baru Allahu Akbar duduk, imamnya salam. Ya, artinya kan ngoten. Apakah masih bisa dihitung jamaah? Ya masih. Tapi entuk ya saiki. Itu makanya tantangan Pak itu bukan siapa tahu terjadi saya sendiri, ada terjadi yang lain. Iya. Itu ada yang seperti itu. Nggih. Entuk tapi entuke saiki.
tetap untuk nilai jamaah. Cuma nilai kan tidak full. Nilai 27 derajat itu full itu bagi orang yang mulai dari awal sampai akhir itu melaksanakan sholat jamaahnya. Nah berarti kalau itu berkurang ya berkurang, tapi tetap ada nilai jamaah masih ada. Cuma nilai apa jenis pahala jamaah ada, nilainya yang tidak sepenuhnya didapat. Begitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh kanggo Kanjeng Nabi mugi Allah ngijabahi apa sing dijaluki iki. Selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min adzabil nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ihsan. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Quran. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Nabi Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassunatan darwana wa ta'abudana wa kull amali shalihatina wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal abrar ya hayyu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya